Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA bab 2 klasifikasi makhluk hidup kelas 7 semester ganjil. Dengan saya Dewi Wanarsa, SMP Negeri 2 Pluit, Lampung. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu, melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama bernapas atau respirasi, di mana bernapas itu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Ini yang dikatakan bernapas atau respirasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak itu pada manusia ya. Pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Kemudian gerak yang terjadi pada manusia dan hewan disebut gerak aktif. Adapun pada tumbuhan, gerakannya tidak mudah dilihat dan diamati. Jadi, gerakan pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif. Contoh gerak pasif pada tumbuhan yaitu gerak membukanya kuncup bunga. Contoh lain, gerak ujung batang menuju cahaya. Kemudian gerak ujung akar menuju ke pusat bumi. Kemudian mengatupnya daun putri malu ketika disentuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tinggi dan massa tubuh kita akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Jadi pertumbuhan adalah pertambahan massa dan volume yang tidak dapat balik atau irreversible dan dapat diukur atau kuantitatif. Misalnya pertambahan tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur atau kualitatif. Hewan juga mengalami hal yang sama. Contoh kupu-kupu bertelur, kemudian telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Kita ke ciri-ciri yang berikutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi, di mana reproduksi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Kita ke ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Manusia dan hewan memiliki sistem saraf dan alat indera dalam menanggapi adanya rangsangan. Sebagai contoh, saat kita melihat cahaya yang menyilaukan mata secara spontan, kita akan segera menutup kelopak mata. Tumbuhan tidak memiliki alat indera, tetapi tumbuhan juga mampu menanggapi rangsang. Contohnya, tumbuhan putri malu akan mengatup daun bila disentuh. Ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
di mana adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang lebih sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan dapat hidup lebih lama dan individu sejenisnya atau populasi cenderung bertambah banyak. Akan tetapi, bagi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan, maka lama-kelamaan akan punah. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa adalah zat yang tidak terserap atau tidak digunakan oleh tubuh. Zat sisa harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena berbahaya bila tertimbun dalam tubuh dan dapat meracuni tubuh. Berdasarkan proses kegiatan tubuh dan hasilnya, pengeluaran zat sisa dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu ekskresi. Pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Kemudian defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Ekspirasi, yaitu pengeluaran zat sisa respirasi berupa karbon dioksida melalui hidung. Berikutnya gutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Untuk materi kita pada kali ini berasa cukup. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, belajar, mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Sama-sama kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.